الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah, nashkurullah al-azim alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam subhanal malikil alam dzil jalali wal ikram. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Darasna fil madi alladhi yata'allaqu bil lughatil arabiyyah, yakni an-nahwu. Darasna alladhi yata'allaqu bil af'al atau bil fi'l. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan yang ketiga, yakni jenis-jenis fi'il. Fi'il apa artinya? Kata kerja, ya. Jenis-jenis kata kerja. Pertama, apa namanya? Fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'il amr. Coba Bapak langsung ya. Fi'il madhi itu apa? Secara umum aja. Pemahaman kita apa fi'il madhi itu? Apa kita yang tergambar sama kita? Fi'il madhi itu apalah? Kata kerja. Kata kerja untuk lupa. Lupa? Ya, lanjut. Bang Amar. Iya, mudah aja ya. Fi'il madhi, kata kerja, masa lalu, masa lampau. Selesai. Itu fi'il madhi. Terus, Bang, mudhari'. Masa sekarang atau ada dua dia. Atau sekarang sama yang akan datang, ya. Lil hal wal mustaqbal kalau bahasa Arabnya. Itulah fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung dan yang akan terjadi. Fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, perintah, sudah. Perintah itu adalah kata kerja. Itu definisi. Yang Anda dapatkan dulu ya. Contoh fi'il madhi. Contoh fi'il madhi. Ya kemarin ditulis. Nah, di Quran. Hah? Jangan deh. Masih ingat nggak apa yang itu tulis? Yang lain lah pokoknya. Selain tadi, selain yang kata Abah. Mudah aja, mudah. Apa yang paling mudah? Hah? Iya bahasa Arabnya lah, mana pula bahasa Indonesia. Hah? Solah. Apa artinya?
Sholah gitu. Panjang so-nya. Hah? Atau pendek? So? Sholah. Sholah. Sholah fi'il maudhi. Apa artinya? Apa artinya? Artinya apa? Sholah. Kalau musola, apa artinya? Tempat sholat. Musola. Kalau sholah itu fi'ilnya. Berarti? Lengkap. Seperti hari itu, lengkap. Telah sholat. Sholah. Musola, isim makan, tempat. Musolli, apa? Beda cuma baris bawah sama atas. Musolla, musolli. Musolli orangnya, orang yang sholat. Isim fa'il namanya. Fi'il mudhari'. Yatawaddo. Apa ciri-ciri itu? Didahului dengan huruf ya atau huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Ana itu. Ya. Amar. Ya, amar. Fi'il amar maksudnya, bukan fi'il amr. Ya, ketua lah langsung. Fi'il amar. Contoh fi'il amar. Oh enggak, dipilih dulu. Udah deh. Sekarang contohnya. Contoh fi'il amar. Contohnya. Contoh fi'il amar. Banyak contohnya sekali. Banyak. Segala yang bentuk perintah fi'il amar. Itu bahasa Arab ya. Tiga apa itu? Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada perintah situ. Apa bunyinya? Surah An-Nas. Apa? Qul. Dia. Qul, ya, qul. Apa arti qul? Ya. Ada kul. Kul apa? Makanlah. Huruf kaf. Kul, huruf qaf. Katakanlah. Kul, huruf kaf, makanlah. Hati-hati. Makanya kalau nggak betul makhrajnya bisa salah paham orang kan? Ya, gitu ya. Baik, sudah berarti udah perlu mengecas kembali. Ya, ini entah karena kebanyakan makan sahur atau gimana ini, bisa pelak lupa. Baik, itu hanya untuk mengulang-ulang kembali, ya, jangan sampai lupa ya. Kita sudah berusaha untuk belajar dengan cara yang mudah, yang simple. Makanya lalu kan kita nggak bahas terlalu panjang. Ya baik kita tahu fi'il madi apa, contohnya ini, ciri-cirinya sedikit aja gitu kan, supaya untuk dasar-dasar ini kita ngerti. Baik, sekarang kita melangkah ke Al-Faslur Rabi' yang ada PDF-nya. Halaman berapa itu? Di sini 48, nggak sama kayaknya. Alamatul ismi wal fi'il wal harf. Tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Wa fihi thalath masail. Pembahasan ini ada 3 masalah yang akan dibahas. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah kaifa yu'raful ism. Bagaimana
cara mengenal isim. Bagaimana cara isim itu dikenal, diketahui? Apa ciri-ciri isim? Bagaimana cara mengenal isim? Kata penulis buku ya, hafizahullah ta'ala, kullu kalimatin taqbal alamah minal alamatil atiyah fahiya ismun. Setiap kata yang menerima tanda dari tanda yang akan datang, ya nanti berikut ini ada tanda-tandanya, maka dia disebut isim. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, dukhulul alifi wal lam, masuknya ya huruf apanya? Alif dan lam. Ya, alif dan lam. Yang pertama adalah al. Apa ini? Alif dan lam. Wa minal amthilati alaihi, di antara contoh-contoh ya. Pertama ada al ilmu. Ya, ini contohnya. Al ilmu. As-sabru. Ya. Jadi katanya tanda isim, masih ingat ya isimnya apa? Jangan lupa ya. Isim adalah apa? Apa isim? Jenis, ya, jenis nama, kata benda, jenis hewan, tumbuhan, manusia, benda mati, benda hidup. Ya. Adalah isim. Ya. Jadi ciri-ciri isim itu supaya kita mengetahui mana isim mana fi'il. Oh, kalau isim itu didahului dengan adanya alif dan lam. Al. Mudah ya. Jadi yang nanti kalau kita jumpa di Quran misalnya, oh ini ada alif lam katanya. Berarti ini adalah isim. Itu yang pertama. Al-alamatu tsaniyah, tanda yang kedua, dukhulu hurufil jarri, masuknya huruf jar. Contohnya adalah yang kedua adalah dukhul hurufu al-jar, ya, al-jarri. Contohnya adalah ji'tu min gitu bacanya. Lombok atau Medan bisa. Ji'tu min, nah supaya mudah kita apa namanya? Yang apalah ya contohnya. Kayaknya kalau nama-nama daerah semuanya tidak bisa dibarisi ya. Ji'tu min apa? Medan lah ya, Medan. Medan. Tanda yang kedua adalah masuknya huruf jar. Huruf jar tahu ya? Masih ingat ya? Huruf jar itu min, ila, an, ala, ya. Itu huruf jar. Jitu, saya datang, min dari Medan. Medan ini kan nama tempat. Berarti isim. Isim ini. Semua nama-nama negara, semua nama-nama tempat isim. Walaupun dia kadang tidak bisa
bariskan. Misalnya min ini kan berfungsi untuk membarisbawahkan isim. Seperti yang kita bahas sebelumnya dalam surah Al-Isra. Minal masjidil haram. Kenapa barisnya masjidi? Karena ada huruf jar min. Tapi kalau nggak ada huruf jarnya, ya kan? Nggak ada huruf jarnya. Ya. Minal masjidi. Kenapa barisnya baris kasroh? Karena ada huruf jar ini. Coba seandainya nggak ada, maka dia berubah lagi barisnya. Nggak lagi baris kasroh. Baris apa? Al masjidu. Karena sendirian dia. Jelas? Bisa lagi kita rubah baris fathah. Ya. Tergantung belakang depannya. Kita buat misalnya Ra'aitu, saya melihat masjid. Otomatis masjid menjadi objek atau maf'ulun bih namanya. Setiap maf'ulun bih adalah baris fathah. Jadi masjid tadi kan sifatnya bisa berubah-ubah. Karena dia mu'rab namanya, yang bisa berubah-ubah barisnya. Bisa baris kasroh, bisa dhammah, bisa fathah. Tergantung. Ya. Itu contoh isim tadi. Jadi isim berfungsi untuk membaris bawahkan ya, isim. Berarti kesimpulannya apabila ya didahului huruf jar min, ila, an, ala, fi, rubah, al-kaf, al-lam dan lain-lain. Tapi yang umum adalah min, ila, an, itu yang sering kita jumpai. Kalau itu ada ya, berarti kata setelahnya adalah isim. Jelas itu. Karena kan 3 cuma kata itu. Isim, fi'il, huruf. Tidak mungkin ya huruf jar masuk kepada fi'il. Nah, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Atau yang ketiga huruf yang nggak mungkin dia huruf juga. Huruf sabur mana bisa. Nah, pastinya kalau ada huruf jar ya kan, min, ila, an, ala. Nah, kalau ada itu berarti kata setelahnya adalah isim itu. Jelas. Mudah kan? Nah, mudah. Jadi jangan lagi nggak tahu. Ya. Harus tahu. Udah, semudah-mudah kita buat. Itu ciri-ciri isim yang kedua. Jadi kata dia, fakullu min. Di sini ada misr, kursi. Di sini contohnya ada marartu bi Zaidin contohnya. Saya melewati si Zaid. Si Zaid itu adalah isim. Nah, itu kan. Jadi ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya adalah bisa masuk huruf jar di depannya. Itu ciri-cirinya. Al-alamatu tsalitsa, tanda yang ketiga, an-nida. Nida artinya seruan. Di antara contoh adalah ya Ibrahimu. An-nida ya. Itu yang kedua. An-nida. Nida apa artinya? Panggilan atau seruan dengan menggunakan kata ya. Ya. Contohnya apa? Ya Ibrahimu. Ya Ibrahimu. Ya. Dengan masuknya hiya di sini, inilah yang dimaksud dengan nida. Apa nida? Panggilan, seruan.
Apa arti ya? Wahai. Wahai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menggunakan kata nida, seruan, memanggil. Ini kalau kita paham bahasa Arab, subhanallah. Ini panggilan ini. Jadi kalau Allah memanggil, di situ apa isinya? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi Allah langsung memanggil kita dengan menggunakan kata atau nida, ya. Kepada siapa? Amanu, orang yang beriman. Jadi kita yang mengatakan diri kita beriman, siapapun mereka, kamu beriman enggak? Iya, saya beriman. Kalau beriman, langsung diijabah seruan ini. Kenapa? Allah yang menyeru. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai, ayyuha sama ya. Intinya, kalau sudah didahului oleh seperti ini, iya ini, panggilan, berarti kata setelahnya adalah isim. Kapanpun, baik di Quran ataupun di hadis nanti, kita mendapatkan ada ya yang berbentuknya seruan, berarti pasti itu adalah isim setelahnya. Bisa dipahami? Ya. Dan lain-lain. Atau juga ya Rob. Ya kan? Ya Rabbi, wahai Robku. Ya Ahmad, ya Fulan bin Fulan. Itu kan juga berarti fulannya adalah isim. Paham ya? Itu tanda yang ketiga. Al-alamatur rabi'ah, tanda yang keempat. At-tanwin. 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 Wa huwa nunun sakinah tulhaqu akhirul ism lafzan. Yaitu nun sukun. Nun sukun yang dihubungkan atau terletak di akhir isim secara lafaz dan berbeda secara tulisan. Ya, di akhir isim nanti tertulis tanda secara lafaz, cuman secara tulisan berbeda. Tanwin adalah nun sukun. Apa tanwin? An, in, un. An, in, un. Coba antum dengar baik-baik. An, in, un. Tuliskan ya. An, in. Nah, betul kata dia. Wahwa nunun sakinatun. Nun sukun. Nun sukun. An, nun sukun. Tanwin, nun sukun. Itu definisinya. Jadi kalau yang belum ngerti, ada orang nanya misalnya kan, tanwin itu apa? Tanwin itu ialah ini an, in, un, kata kita kan. Padahal definisinya apa? Definisinya adalah nunun sakinatun. Itu definisinya. Tanwin adalah nun sukun. Itu definisinya. Kalau kita baca, terdengar dia. An, in, un. Nah, mati dia. Paham ya? Paham? Gak paham gak? Bisa ya? Mudah kan? Gak ada masalah. Iya, gak ada masalah itu. Ya. Tanwin. Sudah, kita nggak bahas itu. Bukan di tajwid ini ya, membahas itu. Yang penting tanwin seperti ini ya, an, in, un. Sudah.
Wa minal amsilati alaihi, di antara contohnya adalah Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ini dia, Muhammadun. Apalagi? Asadun, aqidatun, syajaratun, dan lain-lain, ya. Syajarah, syajaratun. Apa sejarah? Pohon, ya. Nah, nampak itu ya, ada tanwinnya. Itu kalau kita yang ada barisnya, tapi kalau nggak ada barisnya nggak tahu kita bacanya kan. Nah. Baik. Yang penting nanti kalau kita di Quran jumpa yang bertanwin, itu isimnya itu. Di Quran, di hadis. Karena kan Quran kan berbaris semua. Dahulunya itu, dahulu nggak ada baris sama sekali. Awal-awal Islam. Sekarang kan udah berbaris semua Qurannya. Berarti gampang mencarinya. Oh, ini isim ini bertanwin. Baik tanwinnya yang dhammah, dhammatain, atau fathatain, fathah 2, atau kasrotain, 2 baris kasroh. Sama aja. Tanwin pasti dia adalah isim. Berikutnya al-alamatul khamisah. Tanda yang kelima. Tanda yang kelima. Jar bil idofah. Al-jarru bil idofah. Jar tahu kan? Baris kasroh. Idofah adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi idofah itu adalah 2 kata, 1 makna. Idofah adalah 2 kata, 1 makna. Contoh, kita ambil yang mudah ya. Hadiqatu Zaidin. Hadiqatu Zaidin. Hadiqatu Zaidin. Fakullu Zaid, fakullu Amr wa Zaid asma. Jadi Zaidin ini adalah isim. Hadiqah artinya kebun. Kebun Zaid. Kebun si Zaid. Nama orang ya, nama orang. Nah, berarti tadi kan tahu, setiap nama orang berarti isim. Dipertegas kembali, ya. Nah, dengan cara apa? Idofah. Idofah itu apa? 2 kata, 1 makna. 2 kata enggak? 2 kan? 2 kata. Maknanya ada berapa? 1. Apa maknanya? Kebunnya si Zaid. Coba dipisahkan. Kebun siapa? Enggak tahu. Coba dipisahkan tanpa ada hidikoh. Zaid yang mana? Enggak tahu juga. Jadi kalau kita pisahkan, maka dia menjadi umum maknanya. Rumah sakit. Nah, itu kalau bahasa kita. Itu kan 2 kata. Coba dipisahkan. Rumah siapa? Enggak tahu. Semua rumah di permukaan bumi ini. Sakit, segala penyakit. Coba digabungkan. Rumah sakit. Mana dia? Tahulah kita. Misalnya di Sembiring, Malahayati, Hidayah. Langsung di kepala kita fokusnya 1. Rumah sakit. Yang mana rumah sakitnya? Nah gitu kan. Pasti kita minta itu. Oh, Sembiring misalnya. Berarti 2 kata, 1 maknanya. Namanya idofah.
idhofah. Jar dia baris kasroh, jarnya baris kasroh. Baris kasroh karena idhofah. Baris kasroh karena idhofah. Karena ada baris kasroh karena huruf jar. Yang tadi min, ila, baris kasroh juga kata setelahnya, tapi dia disebabkan oleh huruf jar. Kalau yang ini baris kasroh juga disebabkan apa? Karena dia menjadi idhofah. Dua kata, satu makna. Jadi idhofah itu adalah pertama namanya mudhof. Kata yang kedua mudhofun ilaihi. Jadi kata yang pertama adalah mudhof, kata yang kedua mudhofun ilaihi. Digabungkan dua-dua ini namanya idhofah. Itu istilah-istilah ya. Kalau belum pernah dengar, nanti di murojaah kembali supaya kita semakin terbiasa mendengar istilah-istilah ini. Karena kita mau tak mau harus jelaskan istilah-istilah ini. Selesai. Tanda-tanda isim. Ada berapa itu? Ada 5. Ada 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bingung? Apa yang bingung? Apa yang bingung? Semua bingung, Masya Allah. Kayaknya mudah lah. Yang penting ada alif lam, kan mudah kan? Kan paham kita tuh. Kan ada yang nggak susah sini. Semuanya mudah. Ya kan? Ada alif lam, berarti dia isim. Ada masuk huruf jar. Nah, ini min katanya huruf berarti isim. Berarti katanya isim. Kata yang kedua. Ada nida didahului dengan panggilan, ya, berarti isim lah setelahnya. Ada tanwin, nah, bertanwin dia, ya, bisa bertanwin, berarti tanda isim itu. Kemudian yang kelima, baris kasroh karena idhofah. Baris kasroh, kasroh, karena dia idhofah. Dua kata, satu makna. Bingung lagi? Enggak? Yang bingung, tunjuk tangan. Hah? Enggak konsen? Bang Haris, apa bingung? Yang terakhir. Ya, ini aja. Oke. Al-jar artinya adalah baris kasroh. Sudah? Baris kasroh karena idhofah. Dia baris kasroh karena idhofah. Idhofah itu apa? Dua kata, satu makna. Dua kata, satu maknanya. Jadi kata yang kedua baris kasroh. Kata yang kedua berbaris kasroh. Berarti kalau dia baris kasroh, udah, karena idhofah, berarti isim lah itu. Kenapa dia baris kasroh? Karena menjadi idhofah. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ya, nanti ulang-ulang aja videonya supaya kita betul-betul lengket. Mungkin sekali belum bisa masuk ya, belum bisa tinggal ya. Dia kasroh atau kasrotain gitu? Hah? Barisnya itu kasrotain gitu. Ya, bisa kasroh, bisa kasrotain, tergantung nanti apanya. Kalau di sini bisa tanwin, nggak ada masalah, nggak ada yang menghalanginya. Nanti ada sebuah kata dia tidak mungkin berbaris tanwin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bisa pahami? Kenapa? Karena mungkin kata yang kedua sudah ada tanda isim.
Yang pertama misalnya alif lam. Kalau sudah ada tanda isim satu, tidak mungkin ada dua-dua tanda isim di. Tapi kalau tidak ada alif lam, dia boleh bertanwin. Jadi enggak hadikotu Zaidi. Karena kalau Zaidi, apa yang menghalangi dia untuk bertanwin? Kan gitu. Tidak ada. Jadi bisa bertanwin. Kasro atau kasrotain namanya. Ya. Ada lagi? Kurang jelas? Bang Amar kayak ada nih yang mau tanya nih. Kayaknya ada yang sabar. Memang ada momennya itu. Itulah nanti intinya. Ya. Itu wajib itu momennya itu. Momen yang mengharukan. Maju ke depan satu-satu ya kan. Nah. Udah ya? Makanya sebelum kita maju ke depan ini, pastikan dulu apa yang nggak paham. Ya nanti kita pas mencari contoh di Quran bingung. Maka tanyakan sekarang, pecahkan masalahnya di sini. Insya Allah mudah, ini nggak ada masalah ya. Tanda aja, tanda isim, alif lam, masuk huruf jar, nida, tanwin, al jar bil idofa. Kalau al jurumiyah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulul alifi wal lammi. Apa lagi? Ada berapa itu? Al jurumiyah, an nida, al idofah. Yang penting inti adalah tanda. Tanda kata itu adalah isim apabila yang pertama ada alif lam misalnya. Kayaknya banyak kali ya. Di Quran misalnya banyak sekali kata yang beralif dan lam. Itulah isim. Kemudian di Quran kita lihat nanti ada didahului oleh huruf jar. Ya, kita ulangi lagi. Yang mudah-mudah ya, min, ila, an, ala, fi, itu aja dulu. Atau al-kaf juga. Alam. Nah, nanti bingung nanti tuh kalau itu. Terlalu apa dia? Alam, kayak mana menentukannya? Itu dulu, yang mudah-mudah ya. Min, ila, an, ala itu huruf jar. Huruf yang fungsinya membaris bawahkan isim. Kalau ada kata setelahnya, pasti isim itu. Tidak mungkin itu yang lain-lain. Pasti. Dijamin 100%. 100% dijamin. Kalau sudah ada min, pasti katanya adalah isim. Mudah nggak itu? Mudah sekali memahaminya. Ada huruf-huruf seperti ini, pasti isim itu setelahnya. Mudah kan? Anida, pasti setelah ya, berarti isim lah itu. Tidak mungkin masuk kepada fi'il. Tidak mungkin. Kan cuma 3 kata. Isim, fi'il, huruf. Sudah. Fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Baik, sekarang coba ini dihafal. Kalaupun bisa pakai bahasa Arab, alamatul ismi, tanda isim, dukhulu alifi wal lam. Masuk alif dan lam kalau bisa bahasa Arab. Karena kita bahasa Arab kan, bukan Indonesia. Itu maksudnya. Waktunya 2 menit. Boleh 2 menit ini tanpa bahasa Arab. Tapi disebutkan alif lam, dukhul huruf jar, anida, tanwin, jar, bidofa, itu aja. Kalau gitu sebelum kita mulai, coba sama-sama kita. Mungkin lebih bagus kita sama-sama. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Khamsah. Khamsah. Apa artinya itu? Tanda isim
Alamah, tahu alamat. Nah, bahasa kita alamat, ya kan? Alamatul ismi khamsah. Alamatul ismi khamsa. Alif lam. Alif lam. Dukhulu hurufil jar. Dukhulu hurufil jar. Atau budak huruful jar. Huruful jar. An-nida. An-nida. At-tanwin. At-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Al-jarru bil idhofah. Lagi. Alif lam. Alif lam. Huruful jar. Huruful jar. An-nida. An-nida. At-tanwin. At-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Al-jarru bil idhofah. Sekali lagi. Alif lam. Alif lam. At-tan. Huruful jar. At-tanwin. An-nida. Al-jarru bil idhofah. Lagi. Alif lam. Huruful jar. An-nida. At-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Lagi. Alif lam. Huruful jar. An-nida. At-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Hafiztum? Hafiztum? Naam, Iqra. Alamatul ism. Tanda-tanda isim. Alamatul isim khamsa. Naam. Tanda-tanda isim ada 5. Al-awwal huruf al-awwal alif lam. At-tsani jitu huruf jar. At-tsalits an-nida. Ar-rabi at-tanwin. Al-khamis Al-jarru bil idhofah. Tanwin. Alif lam. Huruful jar. An-nida. Empat. Berapa? Alif lam. Huruful jar. An-nida. At-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Tapi ingat, jangan hafal aja, harus paham yang tersebut itu. Kita bilang al-jarru bil idhofah, harus paham kita. Supaya betul-betul paham. Kalau kita paham, insya Allah cepat hafalnya. Sama dengan kita menghafal Quran. Usahakan kita harus tahu artinya. Supaya kita lebih enak menghafalnya. Baik, berarti udah ya, udah bisa semua ya? Ya. Siapa yang mau duluan ke depan sini? Sebutkan tanda isim, cepat. Biar yang lain dengar juga. Nanti orang yang terakhir itu nanti pasti hafal ya. Karena udah diulang-ulang. Udah yang terakhir yang enak ya kan? Ya, silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Ya. Depan kamera loh. Jarang-jarang nih tampil depan kamera kan? Ya, silakan. Ayo. Hah? Tanda isim, alif lam gitu kan. Bisa? Tanda isim, alif lam. Nah, cepat. Sini. Depan kamera ya. Iya. Ya terus. Sana. Huruf isim. Tanda. Isim ada 5. 1 alif lam. 2 huruf jar. 3 an-nida. 4 at-tanwin. 5 idhofah. Iya, al-jarru idhofah. bil idhofah. Nah, jadi harus ada al-jarnya ya. Bukan idhofah saja. Al-jarru bil idhofah.
Baik, barakallahu fiik. Ijlis. Yalihi. Yalihi. Mana yalihi? Ya, next. Hayya. Yallah, yallah. Yallah. Bisa yang tua dulu, Ustaz. Ya, ya. Alamatul isim khamsah. Alif lam, huruful jar, at-tanwin, an-nida, al-jar bil idhofah. Sahih? Alif lam, huruful jar, an-nida, at-tanwin, al-jar bil idhofah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Yalihi. Tafadhal. Cepat. Semua ambil bagian. Biar diuji apakah hafal semuanya. Alamatul isim khamsah. Khamsa. Alamatul isim khamsah. Si alif. Yang pertama alif lam. Yang kedua huruful jar. Yang ketiga an-nida. Yang keempat at-tanwin. Yang kelima al-jarru bil idhofah. Naam, barakallahu fiik. Mumtaz. Masyaallah. Ayah. Cepat, cepat, cepat. Habis ini kita ada tugas lagi kan itu kan? Kalau belum semua nggak boleh pulang ini. Itikaf di sini nanti. Harus semua kena. Kalau di sini nggak ada cerita, yang depan, yang belakang kena semua. Alamatul. Alamatul is. Iya. Alamatul isim. Alif lam. Huruful jar. An-nida, at-tanwin. Al-jarru bil idhofah. Al-jarru Al-jarru bil idhofah. bil idhofah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Contoh yang baik dari ketua. Ikutilah. Alamatul ism. Alamatul ism. Jangan huruf tha ya. Alamatul ismi. Apa artinya? Alamatul ismi. Lain lagi artinya. Ismi. Sa. Ismi. Sa. Alamatul ismi. Apa artinya? Lain lagi. Makanya hati-hati nyebutkannya ya. Alamatul ism. Alamatul ismi. Ya. Kalau namaku ismi pakai iya. Ya, ismi namaku. Ayo, ayo. Cepat. Alamatul ism khamsah. Ulangi. Alamatul ism. Ismi. Alamatul ismi khamsah. Tanda-tanda isim ada 5. Alif lam, jar,
huruf jar, an-nida, at-tanwin, al-jarru bil idofah. Bil Bil idofah. bil idofah. Bil idofah. I. Bil idofah. Ah, hati-hati. Ini huruf ain. Barakallahu fiik. Mumtaz. Grogi biasa. Anak baru. Sama kamera. Masuk TV kan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ayo. Perwakilan si gara-gara. Alamatul ism. Is. Iya. Alamatul ism khamsah. Is. Kalau sa nanti huruf sa dia. Ini sin, huruf sin. Alamatul ism khamsah. Alif lam, huruful jar, an-nida, at-tanwin, al-jarru bil idofah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Payah kali ya bang, nggak ada yang mau ya kan, awak juga. Ismi bang. Al-awwal dukhulul alif lam, as-tsani dukhulul huruf jar, as-tsalis an-nida, ar-rabi' at-tanwin, al-khamis al-jarru bil idofah. Naam, barakallahu fiik. Mumtaz. Ayah. Ya Allah. Harith. Hayya. Tafadhal. Hilang sudah kalau tanda-tanda isim kita ya. Tanda-tanda isim ada 5. Yang pertama alif lam, al, apa lagi? Apa? Dan ini apa? Al, ja ya, ja, ja, al. Alif lam. Alif lam, Huruf. za, Huruf. za, Jar. Huruf jar. ja, Ya. Ni. anida, Nida. at-tanwin, Tanwin. Al-jarru. al-jaru, bil idofah. Bil idofah. Ma'am, barakallahu fiik. Masya Allah. Perjuangan itu luar biasa ya. Apa aja? Kalau nggak bisa bahasa Arab, Indonesia aja. Tanda isim, alif lam, ya kan? Huruf jar, nida, tanwin, idofah. Kalimatul ismi khamsah, alif lam, huruf jar, an-nida, at-tanwin, al-jarru bil idofah. Naam, barakallahu fiik. Mumtaz. Hah? Udah habis? Ada lagi? Dah. Ya bang, sila bang.
Berapa bisa? Silakan. Udah dikasih rukhsah. Dikasih rukhsah keringanan. Untuk abang khusus berapa bisa? Silakan bang. Ya silakan. Biar dapat semua. Biar muncul keberanian itu. Masya Allah. Berdiri saja sudah nampak keberanian gitu kan. Berani maju. Masya Allah. Kuat. Kuat bang. Semangat bang. Semangat. Tanda isim ada 5, alif lam, jar, Nida. An-nida. An-nida. Dua di atas, dua di bawah, apa namanya? Tanwin. Terakhir, ini yang susah ini. Kayaknya susah kali nyebutkannya. Al-jarru bil idhofah, masya Allah, barakallahu fik, mumtaz. Taib, barakallahu fikum. Baik, jadi kita hampir sudah memahami tanda-tanda isim. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu, ingin lebih kenal kepada sesuatu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ciri-cirinya. Muncullah tanda cinta nanti, kan gitu kan? Tahu kita, oh begini di kriterianya, karakter seperti ini. Akhirnya kita pun hafal. Kalau kita tak tahu tanda-tandanya, nanti kita susah menemukannya. Baik, sebagaimana biasa kita akan langsung praktek, ya. Silakan ambil Qur'annya, ya. Ya. Di mushaf. Iya, ismi. Iya. Sama tadi juga, idhofah juga dia. Alamatu mudhaf, ismi mudhofun ilai. Dua kata, satu makna. Cari bisa kan? Alamah, apa ti alamah? Tanda. Semua tanda kan? Al-isim, isim. Disatukan. Tanda isim. Terbayang kita, satu paket dia. Jadi yang namanya idhofah, mudhofun ilai. Mudhofun ilai wajib berbaris kasroh. Selagi tidak ada yang menghalanginya berbaris kasroh. berarti dia nggak akan bisa fathah atau dhammah ya? Enggak. Umumnya seperti itu, berbaris kasroh. Sudah dapat Qur'annya? Apa? Ya, carilah yang 5 ini di Qur'an. Ya. Cari ya isim yang ada alif lamnya, yang ada huruf jarnya, ada nidanya, ada tanwin, jar bil idhofah. Berarti ada 5 semuanya. Baik. Kayaknya banyak ini. Al-Baqarah bisa ini. Ya, halaman kedua ya. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman kedua berarti dia apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya. Halaman ketiga masaluhum ya. Depannya ya kan? Halaman ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halaman 13. Ingat ya? Ya, 6. Ya, Al-Baqarah. Pokoknya posisinya adalah sebelah kanan. Itu halaman kedua. Halaman kedua posisi sebelah kanan. Kalau mushaf Madinah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Halaman kedua. Hitung terus. 6, 7, 8, 9. Ya, satu aja.
Ada nggak isim yang alif lam? Bukan. Alhamdulillah. Halaman keberapa? Halaman kedua. Halaman kedua. Jangan lupa ya. Apa Eko? Nggak. Hah? Halaman kedua, halaman ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bang Edi, 10, 11, 12, 13. Ya. Hah? Kok masaluhum? Halaman kedua. Udah halaman kedua. Cari ada nggak tanda isim yang alif lam, tanda isim yang ya satu aja, yang huruf jar. Baik, kita lihat ya di sini di halaman 9 tadi ya, halaman 9 surah Al-Baqarah. Dijumpai ada kata al-ard. Jelas sekali ya, ada alif lamnya. Ya benar. Yang kedua masuk huruf jar min bak liha, berarti bakli adalah isim. Bakli isim. Ya Musa ada nida, ya adalah nida. Benar ya? At-tanwin qiradatan, tanwin. Kunu qiradatan khasiin. 6. Terakhir al-jarru bil idhofah. Contohnya tu'amin wahidin. Ya. Jar bil idhofah. Apa artinya? Makanan yang satu. Apa sebelumnya itu? Sebelum tu'amin. Ala tu'amin wahidin. Jadi tanwin yang pertama ya adalah itu karena ada huruf jar ala tu'amin wahidin, ini menjadi na'at. Na'at. Makanan yang satu. Na'at dan man'ut ini lain lagi nih pembahasannya. Harus sama-sama laki-laki, muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas, dan harus sama barisnya. Harus sama barisnya. Jadi yang tepatnya na'at dan man'ut. Karena dia bukan idhofah. Bukan idhofah. Dia jarnya karena ada tadi huruf jar. Ala tu'amin. Diulang lagi, kenapa ada baris wahidin? Karena dia jadi na' dan man'ud, sifat. Nah, di sini adalah na' dan man'ud, bukan al-jarru bil idhofah. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, tafadhol. Sambung terus sebelahnya, kasih koma aja. Halaman kelima ya? 6.
Baik, kita analisa. Alif lam, ya jelas ya. Ar-raki'in, ada alifnya ya, ada alifnya. Ar-raki'in. Betul kan? Ar-raki'in. Masuknya huruf jar. Alal alamin. Ya, jelas ya ada huruf jarnya. Adanya nida ya bani. Berarti alamin adalah isim, bani apa ti bani? Hah? Apa bani? Bani Israel. Berarti ya keturunan. Wahai keturunan Israel. Ini kan idofah deh seharusnya. Bani Israel ini idofah. Karena harus digabungkan supaya maknanya bisa dapat dia. Hah? Ya, itu harus seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting baninya adalah isim. Ya. Istilahnya dibuang layahnya ini. Baninya nih isim. Ditambah lagi tanda ya, tanda nidanya ya. Berarti setelah ya, nida adalah isim. Tanwin jami'an, jelas ya, tanwinnya isim. Al-jal bir-idhafah ashabun nari. Nah, ini dia. Jadi kata yang pertama dia nggak berkasroh, nggak berbaris kasroh. Kata yang kedua lah yang berbaris kasroh. Nah, kenapa dia berbaris kasroh? Karena baris kasroh ini karena dia menjadi idhofah. Beda sama yang tadi, dia baris kasrotainnya karena sudah didahului oleh huruf jar. Lain lagi, ya. Dan dia pun di sini posisinya sebagai na' dan man'ut. Nah, lain lagi dia. Kalau di sini jelas-jelas sekali, karena baris kasroh. Ini nggak baris kasroh, gitu kan? Nggak ada huruf jarnya. Berarti ini adalah menjadi idhofah. Ya, bagus. Yang lain? Kalau nggak muat, hapus dia. Hapus contoh-contohnya. Buat namanya sini ya. Ya, berikutnya alif lam al-baba. Ya. Kemudian huruf jar min rizkillah. Berarti rizki adalah isim. Anida ya Musa, tadi udah nih ya kan? Jadi Musanya adalah isim, nama orang. Tanwin sujjadan. Tanwin. Arjal kosong. Berikutnya alif lam contohnya ad-dima, berarti isim ya. Kata ad-dima adalah isim. Fil ardi, al-ardi adalah isim. Anida ya Adam, berarti kata-kata Adam adalah isim. Nama orang Adam adalah isim. Jadi rata-rata yang nida ini kepada manusia. Seperti itu. Kalau kita bilang ya kabun, tidak ada kan? Tiga orang ya, gitu kan? Ya gerroh, kayak kucing, enggak mungkin tidak manusia dia. Nama orang. At-tanwin, rawadan, tanwin. Ya. Berarti ini adalah ini apa? Bak dukung di bak ini. Bak ini. Bak dulu gitu. Bak dukung. Hah? Duh, salah tulis saja. Makanya bak dulu jadinya. Salah tulis.
Bak dukung di Sama juga kan? Saya lihat dulu. Bak dukung. Gak bisa ya. Bak dukung. Bak dukung iya sama. sambung ya. Huruf yang betul apa? Huruf dot ya. Iya, Ustaz. Bak dukung sambung ke semuanya. Ya, di sini mana jarak beridofanya? Yang mana? Di mana di sini yang menjadi permasalahan kita yang dimaksud dengan baris bawah karena idofah? Yang mana? Bak dukung, Ustaz. Bak dukungnya. Mana kasrohnya di sini? Mana? Enggak kan? Oh ini Ustaz. Nah, betul. Bukan juga. Kenapa? Ini baris kasrohnya ini gara-gara kalau lam huruf jar juga. Jadi ada yang lam itu dan huruf jar juga. Huruf lain juga. Hukum bibak. Hukum bibak. Bukan bukan li. Sama juga. Bar pun tetap dia huruf jar. Jadi buat dia garis ini huruf jar tadi bukan idofahnya. Jadi tidak ada juga kayaknya ya. Juga. Berikutnya susah kayaknya ya yang kelima ini ya. Nyarinya susah tuh ini. Nah, ya apa tuh? Iya, Masya Allah. Sama lama, ya kan? Bisa lagi. Kita lagi. Naam. Baik, contoh berikutnya adalah contohnya ada alif lam as-sama. Berarti as-sama adalah isim, ya. Apalagi ini binurihim. Adanya huruf ba, huruf jar. Makanya barisnya ri, binu. Seharusnya nurun asalnya, nurun. Ada huruf ba, binu, ri, him. Berarti nur adalah isim karena bisa masuk huruf jar. Berikutnya ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ayyuha sama nih. Jadi ini sama ini sama. Artinya wahai juga. Jadi annas adalah isim. Kenapa bisa masuk nida, panggilan. Kemudian apa ini? Syai'in. Apa sebelumnya nih? Min ya. Fi syai'in. Ya, ini yang tepatnya ke sini dia. Ya, ke huruf jar. Kayaknya ada ini, huruf jar ini sebelumnya. Ya kan? Jadi masuk huruf jar, tapi enggak apa-apa, tanwin juga dia, ya kan? Berarti dia isim, ada tanwinnya. Berikutnya fa'tu bisurah. Ini jar bil idofah. Ini fil amar. Ini huruf jar, ini isim. Isim karena masuk huruf jar. Berarti ke sini dia posisinya. Berarti ini enggak tepat ya. Ya. Ya, berikutnya Masa apa ya? Kita berapa? tanda isim adalah tina, alif lam, isim usul ya.
huruf jar min samaratin. Ya, samaronya adalah Iya, kalau isim. tidak ya nggak ada. Tidak kosong. Jannatin, jannatin. Jannah adalah tanwin karena Coba berbaris. aja coba. Tanwin karena isim ya, isim. Nanti bertanwin. Iya. Jar bil idhofah Hah? di kulli syai'in ini adalah apa namanya? Masuk huruf jar. Jadi baris kasrohnya karena ada huruf jar di kulli. Jadi dia ke sini. Syai'in baru dia menjadi idhofah. Jar bil idhofah. Di sini baru bisa. Ya. Karena dia kecuali dia apa nih? Betul nggak ini barisnya? Bikulli atau bikulin? Bikulli. Kalau bikulli maka dia bisa menjadi idhofah. Betul. Tapi kalau sama-sama tanwinnya kayak tadi abang itu nggak bisa. Jadi nama dia. Sama dia. Ya. Jadi paham kira-kira. Karena yang namanya apa namanya mudhof kata yang pertama dia tidak boleh bertanwin. Tapi kata yang kedua bisa. Iya ada huruf juga. Bisa seperti itu bisa. Kenapa? Di kata yang pertama ini kan barisnya nggak dikulin. Apa artinya? Betul kan? Tengok di Quran. Betul nggak baris kayak gitu? Dikulli. Dikulli. Coba lengkapkan. Wa huwa bikulli syai'in. Jadi apa artinya? Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jika gabungan dia segala sesuatu dua kata kulli satu kullu satu syai' satu kullu syai' digabungkan segala sesuatu. Coba bisa kan? Segala semua kan? Syai' sesuatu digabungkan segala sesuatu. Apa kira? Beda ya. Kalau tadi bertanwin semuanya. Jadi kalau yang namanya kata yang pertama dia nggak boleh bertanwin. Kalau bertanwin berarti lain hukumnya. Nah, memang. Baik, berikutnya. Yang belakang dua. Maaf. Isim yang alif lam al-kitabah. Kita belai isim salah alif lam. Mir rabbikum. Rabbikum adalah isim karena bisa masuk ini ya ya kaumu artinya ya kaumu Tapi ini yang kau bisa. ya Ya kaumi. Ya kaumi. Hah? Itu ya kauminya pakai iya tuh mungkin mimnya. Itu kayaknya kaumku itu ya kaumi Ya kaumi. ada artinya kan Ya kaum ya emang Ya. nah Hurufnya kasroh. Ya kaum. itu aja ini Ya kaum ini aku. Nggak ada kita ada. ya berarti maksudnya itu ya kaumi Kasroh. ya bahasanya tahu ini lagi bahasa nih kan Ya. nggak mungkin dia ya kaum ini apa perbedaan kiroah bisa seperti itu ya, maksudnya adalah ya kaumi ya kaumi jadi panggil kaum ya bukan ya kaum nggak ada itu ya kaum
Al-jaru bil idhofah. Su'al adabi. Jadi adabi berbaris kasroh disebabkan kenapa? Karena menjadi idhofah. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua mudhofun ilaih. Jadi bukan karena huruf jar, tapi karena dia dua kata satu makna, namanya idhofah. Jarnya baris kasrohnya itu karena dia idhofah, dua kata satu makna, makanya barisnya kasroh. Coba lagi ya. Baik, betul semua. Baris. Yang lain. Dia anak tahu Pak. Tapi yang pas hitungan ya. Oh, terbalik hitungan yang bersih itu. Baik. Alif lam ad-dunya. Berarti dunia adalah isim. Masuknya huruf jar ila jar. Asyaddi. Makanya baris kasroh karena ada ila. Asyaddil adani. Asyaddi majrur ya, wa huwa mudhaf. Al-adabi mudhafun ilaihi idhofah. An-nida pada. Iya. At-tanwin di ba'dhin. Ya, ini juga sini harusnya ya. Kita ini ada juga seperti isim ya, dua bisa soal. Apalagi arja dari apa? Fafari kong kerja betul. Mana dia? Mana jarnya? Di sini. Ada. Enggak ada. Malah yang atas Masih itu baris yang nomor 2 ini malah yang bisa. ini barisnya kita bacanya. Kebalik dia kan. Malah yang kedua itu yang bisa ya. Yang kedua ini Iya, bisa. tadi asyaddil adabi. Ya kan? Asyaddi ini majrur baris bawah karena ila. Yang ini baris bawah karena asyaddi. Lain lagi ya. Lain kenapa dia nggak bisa bertanwin? Habis masih ada lagi habis aja. Kirimkan mari. Jangan dicek. Iya, 0,8. Baik, contoh yang ada alif lamnya adalah az-zakah. Berarti az-zakah adalah isim. Masuknya huruf jar 'alallahi. Jadi lafzul jalalah adalah isim. Ya, nama Allah adalah isim. Tidak kosong. Tanwin sayyi'atan. Tanwin berarti adalah isim. Jar bil idhofah indallahi, di sisi Allah. Inda ini adalah zorob namanya. Zorob itu adalah ada zorob makan, ada zorob zaman, menunjukkan sisi ya, di sisi Allah, tempat, apa namanya, tempat kiri kanan gitu kan, itu namanya zorob. Lain lagi istilahnya ya kan. Jadi di sini juga bisa jadi idhofah. Terus nomor 1 alif lam al-kafirina. Ya, ini betul. Yang kedua masuk huruf jar. Di sini kok al-ijlah barisnya. Kalau huruf jar barisnya kasroh, baris bawah. Enggak ada huruf jar sini. Yang ketiga nida. Ini Musa aja nih. Ya Musa, bukan? Ya Musa gitu. Ya Musa, lengkap tulisnya, ada yahnya ya. Keempat apa namanya? Ilman, tanwin, ya tanwin. Yang kelima jarbil idhofah adzabum muhin, tidak tepat. Ini juga tadi sama kayak Pak Widi, itu naat dan man'ut. Ya. Berarti yang benar cuma 1, 2, 3, 3 yang benar ya. Alif lam ya. Alfa. Alfasana.
Bukan, ya. Di sini bukan alif lam maksudnya. Ini memang kata dia. Katanya kayak gitu dia. Ya, al-fasanah. Memang kayak huruf alif lam, ya kan? Alfa. Alif lam ini kan memang tambahan dia, bukan asli hurufnya. Nah, tidak asli ini. Aslinya apa? Zaka, zai, kaf. Nah, itu dia. Itu yang asli. Jadi kalau kayak gini, ini asli. Coba dihilangkan jadi fa, jadi huruf jar. Jadi ya alif lam di sini adalah asli, bukan bagian daripada tanda isim. Yang di sini maksudnya ya, ada isim. Ya, walaupun dia isim kan nih? Isim juga. Bukan tanda daripada alif lam tandanya. Itu maksudnya ya. Kemudian masuk huruf jar min indillah. Ya, sama kita tadi ya. Min indillah. Min indi. Indi adalah isim, ya. Indi adalah isim. Min indi. Jadi indi adalah isim. Kenapa? Ada huruf jar. Dialah yang membuat dia baris kasroh. Indi. Apa ini? An-nida yadaihi. Iya, yadaihi. Apa yadaihi? Kedua tangannya. Jadi yadaihi. Iya, asli ya. Jangan tangan-tangan ada ya depan jadi nida semua kan? Nah, nggak bisa. Karena kalau dihilangkan, hilangkan dianya. Daihi, apa arti daihi? Nggak ada arti daihi. Karena nida kan tambahan juga dia. Ya Ibrahim, hilangkan iyanya. Ibrahim, ada artinya. Dia tambahan. Tapi kalau ini, ya seharusnya ya daihi gitu. Dia kan nyeruh nih. Wahai tangan gitu. Dia menyeru. Apa itu nida? Seruan, memanggil. Ya, jadi ini bukan, ya. Bukan. Jangan terkecoh dengan ya di depan. Ya. Nah, hati-hati. Ya perlu kita untung ada salah. Jadi terbuka masalah kan gitu. Kalau nggak ada salah nggak ketahuan. Nanti lama-lama, ini apa ini? Nida ini. Nggak terbongkar kesalahannya. Sekarang terbongkar, begitu kan? Baik. At-tanwin abadan, ya betul. Al-jar bil idofah, apa nih? Musaddiqol lima baina yadi. Musaddiqon kan, ya, bukan jar bil idofah ini. Tanwin ini musaddiqon, nggak ada di sini, ya. Baik, benar. 1, 2, benar 2, ya, benar 2. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada masalah? Baik, nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.